wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Asifananda Fadilah, a management student from University Teknokrat Indonesia. In this video, we will learn about what is statistik. Apa sih itu statistika? So, let's learn with me. Statistika itu bukan cuma tentang angka, tetapi juga tentang gimana kita mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Masuk ke dalam ilmu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data di ekonomi. Statistika digunakan untuk memahami tren pasar, mengukur inflasi, dan memprediksi kondisi ekonomi. Another definition from the expert they are Anderson and Benkern explain that statistics is the science and of developing the most effective methods for collecting, tabulating, and interpreting quantitative data. Fun and Wolfley definition statistics as science from decision making under condition of continuity. Prof. Dr. Sujana, statistics is knowledge relates to data collection, method data processing data, dan analisis and drawing conclusion based on data set that have been analyzed. Kendall and Straits explain the statistic is branch of the scientific method that collects data by measuring the characteristic of history of statistics. Statistika memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah ringkasan sejarah perkembangan ilmu statistika. Ada zaman kuno, yaitu penggunaan data statistik sudah ada sejak peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir, dan Cina, di mana data digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pajak dan hasil pertanian. Aristoteles di Yunani kuno juga menggunakan data statistika dalam karyanya Politeia untuk menganalisis kondisi negara. Yang kedua ada abad pertengahan, yaitu pada periode ini statistika berkembang di kalangan gereja, digunakan untuk mencatat data demografis seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Dan yang ketiga ada abad ke-17, yaitu statistika deskriptif mulai muncul dengan aplikasi di Inggris sebagai artimatika politik. Istilah statistika pertama kali diperkenalkan oleh matematika Jerman Gottfried Acefel yang mengartikan istilah tersebut sebagai ilmu tentang negara. Dan yang keempat ada abad ke-18. John Sinclair mempopulerkan istilah statistika dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Yang kelima ada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan signifikan terjadi dengan mengenalkan statistika inflasi oleh Carl Pearson dan Ronald Fisher. Pearson memperkenalkan metode regresi linear dan deviasi standar, sedangkan Fisher mengembangkan metode maksimum likelihood pada tahun 1922. Dan yang keenam ada era modern, yaitu dengan kemajuan teknologi komputer pada tahun 1970-an, metode eksplorasi data dan bootstrap mulai berkembang. Statistika kini diterapkan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, pertanian, sosiologi, dan psikologi, serta melahirkan ilmu gabungan seperti ekonometrika dan biometrika. Statistika terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, menjadikan alat penting dalam analisis data di berbagai disiplin ilmu. So, apa aja sih peran statistika? Statistika plays a vital role in various aspects of economies. Using statistic data, we can understand consumption patterns, make sure unemployment rates, and predict market demand. Statistics help us understand the relationship between economies, variable, and make decisions based on the evidence
Nah, di dalam statistika itu ada dua jenis. Contoh data pertama bisa kita buat sebagai kualitatif. Contoh data kualitatif itu bisa berupa karakteristik atau kategori seperti jenis pekerjaan atau preferensi konsumen. Gini nih contohnya. Nah, di dalam statistika itu ada dua jenis contoh data. Yang pertama biasa kita sebut adalah kualitatif. Kualitatif itu bisa berupa karakteristik atau kategori seperti jenis pekerjaan atau preferensi konsumen. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka seperti pendapat atau pengeluaran. Selanjutnya, pasti banyak dari kalian yang sudah tahu berapa tahap interpretasi data statistika, tapi di sini aku bakalan kasih tahu step by stepnya. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data statistika. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Langkah pertamanya adalah pengolahan data, mengumpulkan data dan yang dapat diperoleh melalui berbagai metode, tergantung pada tujuan penelitian. Survei, misalnya kita dapat menggunakan survei online atau wawancara langsung untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen. Pengamatan, dalam beberapa kasus data dikumpulkan melalui observasi langsung, seperti mencatat perilaku pembelian di toko. Data sekunder, yaitu data berasal dari sumber yang sudah ada seperti laporan pemerintah, data perusahaan, atau publikasi ilmiah. Nah, tahap tadi itu penting banget karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan keakuratan hasil analisis. Nah, yang kedua itu adalah pengorganisasian data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengorganisasian data. Data mentah biasanya tidak langsung bisa digunakan karena mungkin tidak terstruktur. Disinilah proses perorganisasian berperan. Pembersihan data, misalnya kita menghapus data duplikat atau mengisi data yang hilang. Lalu pengelompokan data, yaitu data kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu seperti tentang usia, pendapat, atau lokasi geografis. Penyusunan dalam tabel atau grafik, yaitu setelah data rapih kita menyajikan dalam bentuk tabel diagram batang atau diagram lingkaran agar lebih mudah dipahami. Nah, selain itu ada yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data tersusun rapi, tahap berikutnya adalah analisis data. Di sini berbagai metode statistika digunakan untuk mengungkapkan pola atau informasi penting di atas data. Statistika deskriptif digunakan untuk menghitung ukuran permusatan seperti rata-rata atau median dan ukuran sebaran seperti standar deviasi. Statistika inferensial menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan atau prediksi terhadap populasi yang lebih besar. Contohnya, seorang ekonom dapat menggunakan analisis data untuk memahami hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dan yang keempat, interpretasi data, yaitu langkah terakhir adalah interpretasi data. Setelah analisis selesai, data perlu diartikan dalam konteks masalah atau tujuan penelitiannya. Misalnya, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas konsumen memilih produk tertentu karena harganya yang terjangkau. Informasi ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk strategi penawaran dan pemasaran. Interpretasi data yang baik menggunakan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti, bukan sekitar asumsi. Nah, keseluruhan tahap ini mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi memastikan bahwa data tidak hanya sekedar angka, tetapi juga memberikan wawasan yang bermakna. Dengan proses yang sistematis, statistika menjadi alat yang sangat kuat untuk memahami dunia dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan satu lagi, statistika juga digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Data statistika digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih akurat dan relevan dengan kondisi masyarakat.
So, consolation is dalam statistika ekonomi adalah data menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan memahami, menganalisis data, baik perusahaan maupun pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dan memaksimalkan hasil dari setiap keputusan. Nah, itu dia tadi kilas singkat materi dari apa sih statistika itu. Thank you for watching and attention to learn with me. See you in the next statistic video.